rantai hari ini? Yesus, ya puji Tuhan kita boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk merayakan Paskah bersama. Bapak Ibu, jemaat dan adik-adik, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, kesan dan pesan Paskah. Yang keempat, games atau lomba. Yang kelima, istirahat. Yang keenam, penutup. Namun sebelum kita ke acara yang kedua, izinkan saya untuk menyapa jemaat Rantai Maranru melalui wilayah masing-masing. Kita lihat ya. Ketika saya bilang SMP 8, oh maaf, bukan berarti karena saya SMP 8, saya sebut SMP 8 di rumah ya. Ketika saya bilang SMP 8, silakan bertepuk tangan dan katakan haleluya. Bisa? Ya, oke, saya akan absen. Dimulai dari kelompok Lestari. Sudah ada tepuk tangan dan katakan haleluya. Oke? Ya. Kelompok Lestari. Ya, ada hampir 1.000. Ya, lanjut. Kelompok Amatis. Ya, kami ada 500 orang. Ya, lanjut ke kelompok SMP 8. Banyak ya. Lanjut ke kelompok Cahaya Baru 1. Wah, kelompok paling banyak. Yang terakhir kelompok Cahaya Baru 2. Ketika saya berlanjut Rantai Maranmu, semuanya bertepuk tangan dan katakan haleluya. Oke? Semangat Rantai Maranmu. Iya. Puji Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ibadah. Kepada yang bertugas dengan kasih dipersilakan. Selamat pagi dan shalom. Mari Bapak Ibu, adik-adik sekolah minggu, kita tenang, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Paskah adalah sukacita dan perayaan kemenangan Kristus atas maut. Patutlah kita bersukacita, bersyukur sebab Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang, maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian dan kebinasaan kita berubah menjadi keselamatan. Mari kita bersorak-sorai, angkatlah puji-pujian dan berkata seperti pemazmur. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan pujilah segala kebaikannya dalam tuntunan tema Kristus bangkit membaharui kemanusiaan kita. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam Paskah kebangkitan Kristus telah menghidupkan pengharapan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam ketidakmampuan kita untuk melawan dosa, kita datang ke dalam dunia. Saya ulang, Kristus datang ke dalam dunia menghapus dan menganugerahkan pengampunan. Karena itu bagi kita semua yang masih hidup dalam dosa, marilah dengan sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan-Nya. Dalam pengakuan yang sungguh, marilah katakan, Tuhan, kasihanilah dan ampunilah aku yang berdosa ini di muka Tuhan Yesus. kepada kamu sekalian yang sungguh-sungguh mengaku dosa, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Mari kita sorak, kita memuji Tuhan. Kristus bangkit, soraklah.
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, sorong-sorong kami main lagi di sisi obong. Orang kosongnya teh. Dong mata. Belum. Kita naik kita. Sorong kami main. Maka saya di satu lina apa? Ya. Maka mau sorong kami ya. Oh tirai. Lamnya tu datang psikologi itu. Ya, anak sekolah minggu maju ke depan. Kucingnya Ya, anak sekolah minggu maju di depan sini ya. Ayo, anak sekolah minggu. ayo maju. Ya. Oh, nasi makin sempit ya kalau di situ maju lagi. Ya. Oh, memang tahu misi tahu nasi itu di Lombok. Ya. Ya, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dan mendengarkannya. Sebelum itu mari kita berdoa. Di saat ini Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, dalam persekutuan kami di Jemaat Rangga Meranum, kami hadir di tempat ini Tuhan untuk menyatakan perayaan kebangkitan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyatakan penguat iman kami Tuhan lewat perayaan ini. Kami memuji memuliakan namamu sebagai tanda sukacita kami alami atas kebangkitan Kristus bagi kami. Dan di saat ini juga Tuhan, dalam persekutuan, dalam sukacita perayaan yang kami lakukan, firman-Mu akan kami dengarkan. Oleh karena itu kami berseru, biarlah ya Tuhan, kami boleh memahami firman-Mu ini dengan baik, lalu memahaminya dan menyatakannya di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Allah Bapa di dalam surga, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan saya ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 17. Dua Korintus 5 ayat 11 sampai dengan 17. Saya minta anak sekolah minggu bacakan saya. Dua Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 17. Yang dapat berdiri, anak sekolah minggu. Ayo. Ayo berdiri, tidak usah malu-malu. Nah,
2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 17. Ya, silakan Sita. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kami. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, demikian firman Tuhan yang dibacakan oleh anak kekasih Sila. Dan kita yang boleh mendengarkannya pada saat ini, kita yang akan berbahagia dan bersuka cita dalam kehidupan ini. Terima kasih adik Sila. Apa tema Nadote? Kristus bangkit membaharui kemanusiaan kita. Ini tema Paskah. Siapa yang tahu dari mana tema Paskah ini? Nanti ada dalam soal kayak ini. Pengkila lain. Saya curiga. Karena ini tidak pernah dibilang di Rantai Marannu. Kristus bangkit membaharui kemanusiaan kita. Ini tema dikeluarkan oleh PGI untuk tahun ini. Inilah tema nasional. Pengkilai takut di kampung teh. Kalau peda kok Kristus bangkit membaharui kemanusiaan kita. Menarik. Menggunakan kemanusiaan, bukan menggunakan kata manusia. Kristus bangkit membaharui kemanusiaan. Mengapa bukan manusia saja? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan kepada kita sebagai orang yang percaya. Dan ayat 17 menjadi rujukan sehingga lahirlah tema ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang sudah baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, adik-adik yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah, khususnya jemaat Rantai Marannu. Kita merayakan perayaan Paskah bukan persoalan sejarah atau sebuah peristiwa yang akan kita kenal. Bukan cerita tentang keselamatan yang akan dinyatakan bagi manusia, bagi umat yang percaya kepada Kristus. Tetapi ada hal yang amat penting untuk kita renungkan secara mendalam.
ada sesuatu yang menjadi sebuah perenungan kepada kita tentang peristiwa Paskah, peristiwa keselamatan di dalamnya. Ya, memang itu sebuah kepastian. Tetapi ada hal yang mau disampaikan kepada kita tentang peristiwa ini. Saya akan bacakan supaya jelas dalam bacaan kita. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Di sini Paulus, karena dia mengatakan kata kami berarti beberapa, banyak. Di sini Paulus bersama dengan saudara-saudara atau teman-teman atau murid-murid yang lainnya pada waktu itu berbicara kepada orang-orang pada waktu itu bahwa kami tahu apa arti takut akan Tuhan. Lalu kita lihat di ayatnya yang ke-14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Artinya Paulus mau memahami bahwa dalam perjalanan kehidupannya sebagai orang yang takut akan Tuhan, dia sudah tahu bagaimana ia harus menjalani kehidupan. Sekalipun ia dibenci, sekalipun ia diperhadapkan dengan berbagai masalah, ia tidak menjadikan hal itu untuk membalasnya dalam perjalanan hidupnya. Saya akan bacakan ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ia tidak lagi memakai ukuran manusia atau manusia lama. Ia tidak lagi memakai ukuran manusia lama untuk menilai dan memahami tentang sesamanya dalam hidupnya. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus itu. Jadi kebangkitan Kristus bukan hanya persoalan keselamatan dan pengampunan, tetapi kemanusiaan manusia berubah, transformasi dalam yang terjadi. Jadi perubahan radikal yang terjadi. Yang dimaksud di situ kemanusiaan, sikap, sifat. Ya, coba dilihat, berbeda. Bukan hanya persoalan rohani, bukan persoalan moral saja, tetapi perubahan inti dari hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, yang dikatakan oleh Paulus bahwa satu orang mati bisa membuat kita berubah. Contoh yang paling praktis bisa kita lihat. Kalau mungkin kita pernah mendengar, kalau kita dilempar batu, terus kita lempar, balas dengan lempar, kasih isi batu langsung ke atas. Kasih ke atas siangnya lagi. Coba dipikirkan, coba direnungkan, bisa tidak kita melakukannya? Atau kalau kamu ditempeleng sebelah kanan, berikan sebelah kiri. Mau panggil kita sudah coba. Nah kalau tuh naboko 5 kan patu sudah. Lihat pokok 5 tuh masar. Jadi kanan dihantam lebih lagi pahitnya dan beratnya ketika dihantam dengan kiri. Luar biasa. Dan di situ mau diperlihatkan kepada kita bahwa inilah bentuk kehidupan yang sebenarnya. Kalau kehidupan manusia lama itu adalah ketika engkau dilempar batu, lempar juga dia dengan kapas tapi isi batu. Isi kapas dengan batu. Kan sama bangsa. Itu namanya manusia lama. Jadi ketika kita merayakan perayaan Paskah pada saat ini, ia mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa apakah kita sungguh mengalami perubahan dalam hidup ini atas kebangkitan Kristus itu.
Tidak ada lagi iri dan dengki. Tidak ada lagi dendam dalam kehidupan kita. Karena sudut pandang kita sudah berubah. Cara kita melihat sesama kita dalam hidup ini, kita tidak lagi melihatnya sebagai musuh atau lawan, tetapi kita melihatnya sebagai saudara dalam hidup ini. Itu kan cerita yang sebenarnya yang mau disampaikan kepada kita tentang kisah perayaan Paskah yang sebenarnya. Jadi bacaan kita mengatakan ciptaan baru, manusia baru. Imago Dei, kita diciptakan berdasarkan seperti gambar dan rupa Allah. Imago Dei itu rusak setelah dosa. Dan kehidupan manusia pun hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi setelah kebangkitan Kristus, Imago Dei itu menjadi baru. Baru dalam hal ini bukan baru misalnya soal waktu, tahun baru, baju baru. Oh, bukan itu maksudnya. Tetapi betul-betul perubahan secara unik, perubahan seluruh kehidupan kita. Sikap dan perilaku kita berubah dalam kehidupan ketika kita memahami bahwa kematian Kristus dan kebangkitannya memberikan perubahan kepada kita. Mesti membaharui diri kita sebagai orang-orang yang telah percaya dan sungguh menerima Kristus dan percaya dalam kehidupan ini. Yang pertama, coba kita lihat tema-tema setelah Paskah selalu mengarahkan kehidupan yang berbeda. Ketaatan, hidup sebagai hidup jemaat mula-mula kita diperlihatkan dan sebagainya, bagaimana mereka saling mengasihi dan sebagainya dan seterusnya. Dan minggu ini kita diperhadapkan dengan bahwa Dia adalah Sang Gembala, hidup dalam tuntunan Sang Gembala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya hanya mau mengajak kepada kita untuk bertanya pada diri kita masing-masing, mengoreksi diri kita sebagai orang-orang yang percaya, bahwa jika tema mengatakan kepada kita pada saat ini, mesti menjadi sebuah perenungan yang mendalam untuk mengoreksi bahwa sudah sejauh mana saya mengalami perubahan dalam kemanusiaan saya sebagai manusia. Apakah saya masih hidup di dalam hidup manusia lama yang selalu mendendam dan membalas setiap apa yang dinyatakan kepada saya di dalam kehidupan ini? Ataukah saya sudah tidak berpikir demikian karena saya sudah berubah? Pola pikir saya dalam kehidupan ini, ketika orang membenci saya akan mendoakannya dalam kehidupan ini. Itu yang mesti harus terjawab dan terlihat dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus yang telah mengalami perubahan dalam hidup. Jadi sudah tidak ada yang namanya bahwa saya ini, saya itu, saya ini, saya kamu begini dan sebagainya. Tidak ada. Kita hidup bersama, saling menolong satu dengan yang lain. Kita saling membantu satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Kita tidak lagi hidup sendiri. Kita tidak lagi hidup seperti hari ini di tengah-tengah dunia yang serba modern ini. Sering saya mengatakan bahwa dunia hari ini mengajak kepada kita untuk serba instan. Kita maunya dapat langsung. Kita hidup individual atau sendiri, tidak mementingkan nilai kebersamaan. Sekalipun itu membuat orang berduka, membuat orang tersiksa, bersedih, karena kita menyatakan sebuah harapan dan rencana kita tidak kita pikirkan, tetapi kita justru yang jelas bahwa saya dapat menggapai harapan saya, mau sakit, mau
apapun kamu itu urusan. Itu pikiran manusia lama. Itu pikiran manusia yang tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan saya meyakini juga sebagai orang-orang yang percaya, kita di jemaat Rantai Marannu pasti mengalami perubahan. Sekalipun banyak tantangannya, banyak rintangannya, tetapi perubahan itu akan bisa kita lihat, bisa kita nikmati dalam kehidupan ini. Seperti itu. Ya. Kak kami berubah. Tidak ada perubahan. Ada ya. Karena orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang menyatakan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah keselamatan bagi kita dalam hidup ini, maka orang itu harus berubah, dan itu akan terlihat dalam seluruh kehidupannya di tengah-tengah dunia ini, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah persekutuan, dan bahkan di dalam tanggung jawab yang mereka emban dalam hidupnya. Yang kita tonggang dan tak berubah toh, malis songol toh. Nah padahal kebangkitan Kristus itu adalah memberikan sebuah perubahan, membaharui kehidupan. Itu yang jelas dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi bukan persoalan keselamatan saja, tetapi sudah ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita renungkan dan kita mengoreksi diri kita masing-masing, dan biarlah perayaan Paskah ini menjadi momentum bagi kita untuk menyatakan sebuah perubahan, transformasi secara menyeluruh, holistik, yang utuh dalam hidup ini, atau perubahan yang radikal seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sehingga boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita tentang perubahan-perubahan itu. Kekuatan dan topangannya akan terus dinyatakan bagi kita untuk terus menikmati kehidupan ini dan menyatakan perubahan dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merenungkan kehidupan kita dalam saat teduh, bahwa ternyata kebangkitan Kristus bukan hanya perayaan suatu peristiwa sejarah bahwa Kristus bangkit, bukan juga hanya persoalan soal keselamatan, tetapi mau mengatakan kepada kita sebagai manusia bahwa pengorbanan Kristus adalah pengorbanan untuk sebuah perubahan secara radikal dalam hidup ini, menyeluruh, holistik, secara utuh di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kekuatan Tuhan, kuasanya akan terus menuntun kita untuk menyatakan perubahan dalam hidup ini. Amin. Sebagai rasa syukur, sebagai rasa sukacita kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan datang kepada kita dalam 1 Petrus ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu, untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Kita akan memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melimpah sukacita di hatiku.
sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita mulai dari bait yang pertama yang akan dinyanyikan oleh adik-adik sekolah minggu. Siap-siap ya adik-adik. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa saat kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa dalam perayaan Paskah adalah sebuah momentum dan sebuah perubahan yang mesti terjadi di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Berikan hikmat kepada kami dan tuntun kami Tuhan untuk menyatakannya, karena kami tahu begitu berat dan begitu luar biasa, penuh tantangan untuk menyatakannya. Tapi kami yakini bahwa kami berkomitmen dan Engkau ya Tuhan yang akan menuntun, Engkau yang mengajarkan kami, menopang kami untuk terus menyatakan perubahan dalam kehidupan kami, untuk menjadi umat yang percaya kepada-Mu. Allah Bapa dalam surga, kami membawa seluruh kegiatan kami saat ini Tuhan. Dalam perayaan ini kami akan melaksanakan sebentar kegiatan-kegiatan lomba. Engkau yang memberikan waktu dan cuaca yang baik bagi kami, sehingga boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa dalam surga, sertai kami Tuhan dan berikan kekuatan kepada kami, kesehatan, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan perayaan Paskah ini dengan penuh sukacita. Tanda kebersamaan, tanda hidup bersama sebagai sebuah jemaat, sebuah persekutuan yang terjalin Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami telah memberi tanda pengakuan iman kami. Engkau yang memberkatinya untuk dipergunakan di tengah-tengah persekutuan kami di Jemaat Rantai Meranti. Berkati yang masih ada pada kami Tuhan untuk kami pakai dalam hidup karunia Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan kuasa. Biarlah kasih-Mu dan tuntunan-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Allah Bapa dalam surga, berkati tempat ini Tuhan untuk menjadi wadah atau tempat menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dalam keberadaan. Allah Bapa dalam surga, inilah syafaat kami, inilah syukur dan permohonan kami. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari maut. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan, ku suka menuturkan.
pergilah, sebarkanlah berita ke seluruh dunia bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersuka cita dan bersyukur bagi Yesus yang lahir, mati, dan bangkit mengalahkan maut. Mari kita memuji Tuhan, Dia lahir untuk kami. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah perayaan Paskah kita hari ini. Selamat siang dan shalom.